Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini lebih bermanfaat setelah kita berdoa. Doa mulai. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali tentang materi terakhir kita. Apakah ada yang memiliki pertanyaan tentang konsep belajar dan pembelajaran? Baik, Mbak Novi, silahkan. Oh iya, dari teman-teman apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Mbak Novi terlebih dahulu? Bagus sekali Mbak Linda jawabannya. Jadi sekarang perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Kalau belajar itu merupakan suatu usaha dari individu untuk melakukan perubahan tingkah laku sebagai bukti dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri merupakan suatu proses interaksi antara guru, siswa, dan juga sumber belajar dalam suasana edukatif untuk memperoleh tujuan tertentu. Jadi kalau perbedaan yang paling mudah saja, kalau belajar itu kita tidak harus belajar dengan guru atau dari apapun ya, atau dari buku. Nah, kita itu kalau belajar itu bisa dilakukan secara sendiri. Misalnya ketika menonton TV. Nah, kita jadi mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sedangkan kalau pembelajaran itu harus dengan suasana edukatif, melibatkan guru, dan juga ada sumber belajar. Jadi saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana sih cara seorang guru yang benar ketika menegur salah satu siswanya. Dia sedang asik seperti tadi, dia sedang asik bermain handphone, dia bermain game di dalam kelas ketika seorang guru memberikan tugas. Nah, sebagai seorang guru, kita dilatih untuk sabar menghadapi anak-anak. Jadi kita tidak boleh emosi, bahkan menegurnya secara keras. Nah, selain itu kita juga tidak boleh memberikan hukuman kepada mereka secara berlebihan. Nah, ketika dia bermain game, maka kita harus menegurnya secara halus agar dia itu tidak trauma, atau bukan trauma sih sebenarnya, dia nanti malah malas mengikuti pelajaran. Jadi sebaiknya kita itu menegurnya secara halus, memperingatkan mereka agar di lain waktu mereka itu lebih fokus kepada pelajaran. Nah, di sini tadi seperti yang saya berikan contoh, ketika mereka sibuk bermain game, kita mengalihkan pembelajaran dengan memberikan game-game lain yang lebih mengedukatif, seperti game menyambung kata, dan juga masih banyak lagi game-game yang bisa diterapkan di kelas. Nah, sehingga mereka itu fokus kepada
kepada materi, kepada situasi di dalam kelas daripada mereka bermain game sendiri. Selanjutnya, cara yang bisa digunakan adalah ketika kita menerangkan materi, kita berhenti sejenak, jangan terus melanjutkan menerangkan, tapi hanya sedikit siswa yang memperhatikan. Jadi kita juga harus menarik perhatian siswa tersebut ketika menerangkan. Ketika mereka mulai bosan, kita harus melakukan istilahnya intermezzo. Jadi misalnya kita berhenti sebentar, meminta mereka mengulangi penjelasan kita. Atau bisa juga kita menerangkan sambil berdiri, kemudian berhenti di dekat siswa tersebut. Jadi mereka akan merasa tidak enak ya kalau tidak memperhatikan pelajaran. Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa kita gunakan dalam menghadapi peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.